Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita balik lagi dalam kasusnya Vina guys. Ini ada sebuah berita apa lagi nih dalam kasusnya Vina. Yuk kita lihat bareng-bareng dan kita simak. Dan kemudian kalau kalian mau komentar, kalian boleh tulis di bawah ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Jam 10 kurang lebih saya pulang lah, bubar itu tuh. Bentar, saya bacain dulu ya. Aldo dan Alfian siap bersaksi di sidang PK 6 terpidana. Pada malam 27 Agustus 2016, Rivaldi ada di rumah Aldo dari jam 8 malam dan menginap sampai jam 4 sore. Wow, kejadiannya sama-sama menginap ya. Yang 6 pidana juga kan, 6 pidana, 7 pidana itu kan juga menginap ya di rumahnya itu. 6 ya, 6 pidana ya. Habis bubar itu, saya pas parkirin motor mau pulang, ngelihat si Aldo sama Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo. Oh, berarti sampai situ ya? Sampai itu di situ. Tanggal 27 Agustus 2016. Ini, teman-teman terpidana Rivaldi mengaku siap untuk menjadi saksi fakta bahwa Rivaldi tidak terlibat kasus kematian Vina dan Eki. Siap banget ya kalau sekarang sih ya kan, aduh apalagi kan kasihannya udah 8 tahun kan ngejalanin kasus yang bukan kesalahannya. Kan kasihan bisanya gimana caranya Aldo sih pasti tak bela terus sampai ya insya Allah sambil berdoa juga biar cepat keluar gitu, biar bisa bareng-bareng lagi kan kasihan. Tapi ini keterangan kamu berani untuk disumpah? Berani, udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa udah terserah. Kalau ada yang nggak percaya Aldo siap disumpah aja. Semua perkataan Aldo yang tadi ya sama Alfian udah siap disumpah pisan. Mau sumpah pocong, sumpah Al-Quran, terserah. Mau sumpahnya di mana sekalian bilang aja, mau sumpah aja, sumpah apa aja saya jabanin. Nah ini nih si Hadi nih. Ini Hadi Ada si Egi Ripka sama Hadi Onadio ya yang dulu ya. gimana? Yang waktu Baru sempet di Udah tua sekarang ya? waktu Eki nggak ada. Awal-awal viral ya Enggak, maksudnya sempet ke kamar jenazah nggak? kamar jenazah, Lihat cuma lihat di luar apa ke dalam? di dalam tapi nggak terlalu dekat tuh. oh jadi memang sekedar lihat gitu ya dari jauh ya. Berarti ya temennya Eki. Iya, ya yang nemenin Gaga di Akbar yang rumah Vina ya saya. Oh serius? Yang ngasih info ke Iya. mamahnya, ke kakaknya Eki. Cuma kakaknya Vinanya bilangnya Ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari apa namanya gengnya, jadi makanya saya nggak nggak masuk lah gitu, takut juga. Gengnya geng apa ya? Saat itu si Eki Genggo. mabok berat nggak? Kalau saya kalau misalnya untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk berat. Siapa? Saya ki make. Si Eki berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, yang nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalnya untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga, Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang dia berat atau enggak, kerasa apa enggaknya saya juga nggak bisa mastiin sih. sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita-cerita apa-apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 9.4 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Mana obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Kok beda dengan ini ya pendapatnya dulu orang eksteksi ya, bahwasanya si Eki itu dulu terakhir kali pengen ke acaranya itu guys. Waduh, ini gimana nih orang-orang kok jadi beda-beda ini guys ya. Kalau Widi mah emang sama ya, Widi sama Mega Maya. Uang aja sih. Kalau Majalengka ya. Mau minta uang, nanti balik lagi ke Dahuan. Nanti balik lah. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dahuan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Jadi sempat bareng dari jam 3:30 sampai jam 10. Iya. Saat itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua. Sama saya.
langsung akrab sampai jam 10 malam. Ya kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa ya emang akrab lah ya, bukan nggak terlalu akrab sih ya gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan teman sekolah atau teman geng, bukannya sebenarnya Geng. Sempet mampir ke warmat nggak? Warpat nggak dia? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat, soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa tuh namanya, nggak tahu orang-orangnya sih. Kenal Liga Akbar Mas juga? Nggak kenal sama Liga Akbar. Tapi kenal Eki berapa lama Mas? Ya itu pertama itu nggak tahu, pokoknya pas lagi saya sama papa terus si Parudiana sama si almarhum ini kayak ada gitu nongkrong sama papa gitu. Berapa bulan sebelum kejadian? Wah kalau misalkan itu mau udah lama mungkin. Udah lama ya? Iya. Saya ketemu laginya tuh ya itu, setahu saya tuh pas lagi di kosan. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang pernyataan orang ini, apakah bisa dipercaya apa enggak ya? Kita lanjut lagi di Saya video lihat motor selanjutnya. dari arah sana itu motor itu apa bolak-belok gitu. Oh, siksa. Orang itu terlempar, langsung ngebentur Tiang. Iya. Nah, waktu malam itu saya sempat berhenti di apa jembatan itu karena saya merasa takut. Itu udah malam. Ya, Bapak berhenti di situ. Saya berhenti. Terus merasa takut? Iya. Takut kenapa? Karena situ satu pertama agak gelap, sepi. Terus di depan saya itu saya saya takut begal itu kan, ada orang, saya lihat orang itu ada di depan itu. Oh, ada memang orang. di situ sering ada begal. Tuh, Bapak di situ lihat ada orang. Iya, di depan sana itu depan tuh ada orang. Jadi saya berhenti dulu di situ. Berhenti karena takut. Karena takut. Kalau Bapak jalan kaki? Iya. Oke. Karena Bapak sudah dapat uang dong, habis nambal, takut dibegal juga kan? Kalau uang mungkin bisa begini. Kalau saya kan yang waktu itu kan orang punya HP juga jarang, Pak. Oh, Bapak punya HP waktu itu? Ada, saya punya. Tapi kalau waktu 2016 sih sudah menjelang 2017 sudah HP-nya udah bagus-bagus. Saya waktu itu kan sudah hampir selesai jadi bupati, 2017 saya udah berhenti. Nah, Bapak di situ udah bawa HP. Oke. Nah, kemudian takut Bapak HP-nya direbut. Ya, ada rasa takut itu. Nah, terus setelah lihat ada orang itu Bapak Saya berhenti. berhenti. Terus Agak lama juga. Saya berhenti sambil merokok di situ kan. duduk. Enggak, saya berdiri. Cuman Berdiri. agak maksudnya Agak agak jauh. ke dalam gitu, agak ke dalam biar nggak kelihatan Sama orang itu. orang itu. Cuma saya tetap bisa ngeliat orang itu kan gitu. Bapak takut lewat, takut orang itu bereaksi. Iya, betul. Oke. Terus? Terus saya lihat motor dari arah sana itu, dari arah berarti arah yang arah kota ya. Iya. Arah kota itu. Arah dari SMP 11. Ya, betul. Itu motor itu apa? Bolak-belok gitu. Oh, siksa. Kenceng. Lumayan. Iya, berarti omongan Bapak selesai dengan omongan Mas Adi sama omongan Pak Ismail sesuai. Saya nggak kenal, Pak. Iya, artinya omongan Bapak sama omongan Pak Ismail sama. Motor gini, gitu. Iya, itu satu badan jalan tuh habis. Sama dia? Iya. Kan saya lihat, karena saya kan fokus kan ke depan karena saya memang Lihat ada orang itu. Itu motor itu kan itu lewat. Nah, terus pas belok. Oh, jadi pokoknya jalannya gede nih. Mario. Ya, tapi nggak kecil, Pak. Yang ininya nggak Gede? Gede, lebar. Ya, artinya pokoknya jalan tuh kayak punya sendiri. Iya, betul. Misalkan kan nggak boleh ada orang ngelewatin dia. Seperti itu. Terus? Udah itu pas belok ke sini dia ke arah ke tengah itu, belok ke kanan kan berarti. Ke arah tengah pembatas jalan itu apa sih terbang diangkat. Oh, diangkat sama. Diangkat. Nah, pas mungkin ya kemungkinan itu jatuh bannya itu dekat ke pembatas. Akhirnya dia oleng. Oh. Saya sempat melihat lampu motor itu ya apa sih kalau stang ini Oh, kan iya. terlep. Orang itu terlempar. Langsung ngebentur tiang. Iya. Saya termasuk yang berulang-ulang ngomong bahwa motor tidak membentuk tiang telepon, tapi orang yang membentuk tiang telepon. Betul. Jadi motor Kalau itu motor enggak? Motor itu jatuh di sebelah sini. Iya, betul. Itu saya termasuk yang punya analisis itu. Nah, terus itu kan bentur itu bukan badan, Pak. Kepala. Atas, bagian atas ya antara helm. Iya, helm itu. Ngebentur tiang telepon. Itu keras.
Ya, bu suaranya keras pak. Saya nggak bisa ngebayang. Sebenarnya gini, mohon maaf ya pak ya, mohon maaf. Waktu itu setelah itu saya berpikir tuh ada rasa bersyukur, bukan bersyukur karena orang kecelakaan, bukan gitu. Bersyukur nih bakal rame, jadi saya bisa aman di jalan. Oh, Bapak bisa selamat dari pengawasan orang itu? Iya, gitu. Oke. Nah, terus? setelah itu jatuh kan. Nah, itu kan saya enggak, sebelum jatuh itu ada motor dari belakang arah sini. Belakang saya itu kan saya pikir tabrakan sama motor, tapi itu enggak. Dia berhenti sebentar terus ke pinggir. Loh, oh berarti bukan tabrakan. Oh, yang Pak Ismail itu? Nggak tahu Pak sih. Ya itu Pak Ismail itu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu dari arah yang berlawanan? Iya, betul. Ya Pak Ismail sama Purnomo ya? Dari sumber. Ya Pak Ismail sama Purnomo itu namanya. Dia lewat ke situ, berhenti lihat, habis itu berangkat lagi, karena takut ada masalah. Terus ada motor itu berhenti lagi ke pinggir, saya dekat orang itu kan. Nah, itu motor itu dipikir dia jalan tuh, bertiga itu. Ya siapa? Yang tadi yang saya bilang begal itu. Yang berdiri itu jalan kaki? Iya jalan, bukan dia nggak berdiri pak, waktu itu duduk dia. Dia jalan. Dia duduk orang itu? Iya kan berdiri terus kan. Nah, asalnya duduk kan? Betul. Berarti Pak Adi dong. Waduh, melihat pendapat orangnya gimana? Apakah kalian bisa percaya apa tidak? Tapi dari ini kayaknya sama sih dengan kesaksian yang sebelumnya ya guys ya. Nah untuk Pak KDM hati-hati, jangan sampai nanti ada saksi-saksi baru tapi dijebak gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana? Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.